Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Majelis Hakim sidang peninjauan kembali dari 6 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat. Sidang di lokasi ini dinilai penting agar hakim dapat melihat langsung lokasi, jarak antar lokasi dan disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam mengabulkan permohonan tim kuasa hukum 6 terpidana untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat diperlukan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai tempat kejadian perkara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti mengungkapkan pemeriksaan setempat akan dimulai dari SMP 11 Cirebon, Warung Ibu Nining, rumah Pak RT Pasren, dan lahan kosong di belakang showroom yang menjadi tempat penganiayaan korban Vina dan Eki. Mungkin bisa dijelaskan ini gang apa dan nantinya akan ada tempat TKP apa ini, Bu? Ini kan Gang Bakti Sabtu, jadi sebetulnya kebiasaan anak-anak ini kalau udah pulang kerja sebagai kuli bangunan, kemudian pada nongkrong di sini. Nah, ketika penangkapan juga terjadinya begitu. Ini mereka nongkrong di sini, ini belakang ini showroom, dulu showroom ini. Sekarang kosong. Jadi pada saat penangkapan, anak-anak sedang nongkrong di sini, Saka baru ngisi bensin, terus parkir di sini, dia langsung ditangkap. Nah, itu penangkapan. Nah, ini versinya BAP, belakang showroom ini, sebetulnya lokasinya rame, kata siapa sepi gitu. Jadi saya meyakini kalau TKP ini TKP yang fiktif, karena apa? Ini kos-kosan. Dari dulu ini kos-kosan udah begini, udah ada pagernya begini. Ini dari dulu begini kondisinya. Nah, ini kos-kosan. Sebetulnya waktu peristiwa di 2016, di dalam ini ada yang tidur. Tapi dia nggak mau jadiin saksi. Kalau pada malam itu mereka tidak pernah mendengar apa-apa. Nah, eksekusinya itu di sini, Mbak. Sini. Kalau versi BAP. Versi BAP di sini, rekonstruksinya di sini. Jadi seolah-olah peristiwanya penganiayaannya, Eki ditusuk, Vina diperkosa di sini, dipukulin di sini. Kalau versinya rekonstruksi dari penyidik agak mepet ke sini. Berarti kan harusnya ada bercak-bercak darah kayak apa kayak. Dan ini kan lokasinya memang begini. Nggak berubah begini. Tanah merah gitu. Kalau memang terjadi eksekusi di sini, terjadi pemerkosaan di sini, penganiayaan di sini, pasti tubuhnya Vina karena dia ditelentangin gitu pasti kotor, ada yang nempel karena di sini dari dulu juga tanah merah. Stop, Mas. Kuasa hukum juga akan meminta majelis hakim melihat langsung lokasi flyover Talun. Di dekat jembatan layang inilah jenazah dua sejoli Vina dan Eki ditemukan. Motor yang mereka kendarai tergeletak di dekat jenazah keduanya. Ya pemirsa, saat ini kita berada di titik terakhir yaitu di jembatan Talun atau flyover Talun. Nah, Ibu Titin mungkin bisa dijelaskan, Bu, flyover Talun ini kan cukup menjadi tempat yang krusial. Ini bisa diceritakan apa, Bu, yang terjadi di sini? Kalau versinya BAP, versi BAP itu setelah dikejar di tempat yang tadi, yang si Aep ngelihat sedang beli rokok, mereka lari ke sini, sampai dikejar sampai ke sini. Kalau versi BAP, setelah dikejar, dipukul, setelah tidak berdaya, kembali lagi ke sana. Berarti kan mereka harus memutar tuh dalam kondisi yang membawa dua orang yang sudah tidak berdaya. Berarti satu orang di tengah, dua pelakunya. Versinya kan begitu, versi BAP. Kemudian dibawa ke sana, nah terjadilah penganiayaan yang disampaikan tadi. Setelah selesai dianiaya, diperkosa, dibawa lagi ke sini, digeletakkan seolah-olah terjadi kecelakaan. Itu versi BAP. Kalau versi sebenarnya dari keterangan para saksi, saksi-saksi menyatakan kalau mereka melihat ada sepasang yang naik motor kemudian zigzag. Zigzagnya itu dari ujung jalan ke kiri dihabiskan. Nah, ketika berada di tiang itu, diangkat motornya, kemudian yang lelakinya terpelanting, nabrak tiang, yang perempuannya terkena trotoar,
terus motornya agak keseret ke sana. Jadi itu versi kecelakaan lalu lintas. Sebelumnya 6 terpidana kasus Vina harus melewati 9 fase sidang sebelum akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat. Sidang PK 6 terpidana sendiri telah berlangsung sejak 4 September 2024. Dari Cirebon, Jawa Barat, Margareta Novita, Adin Hudaya, TV One mengabarkan.